Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Abisak. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Siapa itu Abisak? Seberapa pentingkah dia sehingga namanya dituliskan secara eksplisit dalam Alkitab? Perlu kita ingat dahulu bahwa pada masa itu perempuan berada di posisi bawah yang kerap kali tidak diakui, kecuali perempuan itu mempunyai posisi yang penting atau mempunyai peranan. Kemunculan nama Abisak menunjukkan bahwa tokoh ini adalah tokoh yang mempunyai peranan atau posisi yang penting. Mari kita lihat lebih dalam lagi, siapakah si Abisak ini. Ketika kita membaca kitab kita di 1 Raja-Raja 1 ayat 1-4, kita menemukan Abisak yang dituliskan sebagai gadis cantik dari Sunem. Ia berperan sebagai gadis dicari dan ditemukan untuk merawat Raja Daud di masa tuanya. Di pasal selanjutnya, kita akan menemukan nama Abisak disebut kembali sebagai perempuan yang diinginkan Adonia untuk diperistri. Namun oleh Salomo permintaan ini ditolak, dan karenanya Salomo mengambil sumpah untuk membunuh Adonia. Menurut beberapa penafsir, pernikahan yang diinginkan Adonia semata-mata sebagai pernikahan politik. Salomo melihat bahwa permintaan Adonia memperistri Abisak sebagai cara lain Adonia untuk memperkuat posisinya. Karena meski tidak bersetubuh dengan raja, Abisak tetap tercatat sebagai ahli waris. Namun dari kedua tulisan tersebut tampak bahwa Abisak adalah tokoh yang kemunculannya hanya sementara dan tidak mempunyai dialog. Hal ini sama seperti seorang cameo dalam suatu drama. Cameo yang mempunyai peran cukup penting yang digunakan untuk merawat Daud dan hampir dijadikan alat pernikahan politik. Namun cameo ini dibutuhkan oleh penulis skenario untuk menjelaskan maksud-maksud tertentu. Seperti halnya Abisak, kerap kali dalam kehidupan ini kita menjadi cameo dalam kisahnya Tuhan. Kehadiran kita dijadikan Tuhan untuk menjelaskan maksud tertentu dalam kehidupan ini. Namun kerap kali yang terjadi, kita tidak puas hanya sekedar menjadi cameo. Mungkin karena peranan cameo yang tidak terlalu menonjol dan sementara. Namun jangan salah saudara-saudara, setiap peran yang diberikan Tuhan kepada kita merupakan peran penting yang Tuhan benar-benar rencanakan. Kita perlu mencari sisi positif dari setiap peran yang diberikan Tuhan bagi kita. Seperti halnya Abisak, jika kita lihat dari sudut pandang perempuan masa itu, maka posisi Abisak adalah posisi yang diinginkan banyak orang. Kita perlu ingat, bukan orang sembarangan yang bisa menyentuh dan merawat raja. Selain itu, kita lihat Salomo dengan hikmatnya menyelamatkan Abisak dari pernikahan politik. Dari sini kita belajar bahwa setiap peranan yang kita lalui mempunyai sisi positif. Maka belajar melihat berkat Tuhan dengan melihat sudut pandang positif dari setiap peran yang kita perankan dalam kehidupan ini. Diskusikan. 1. Apa pendapat saudara mengenai tindakan Abisak? 2. Hal apa yang bisa kita teladani dari Abisak di masa kini? Doakan. 1. Agar kita dimampukan untuk melihat sisi positif dari setiap peran yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini. 2. Supaya kasih Tuhan terus memampukan kita
dalam menjalani setiap peran kita. 3. Saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan perannya sehingga mereka dapat melihat sisi positif dari apa yang sedang mereka perankan.